Tiba-tiba aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fierza Arzeti, NPM 210320100138, dan partner saya. Saya Zaki Syahda Rahmat, NPM 2103166 dari kelompok 04, sesi Senin 1, Laboratorium Simulasi Komputer. Jadi di Kali ini kami akan menjelaskan tentang simulasi sistem antrian puskesmas Kedurus dengan software Arena. Ya, dari abstraknya sendiri, dewasa ini permintaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari menyebabkan kompetisi di dunia usaha juga semakin tinggi. Namun, semakin tingginya permintaan terhadap sektor jasa menyebabkan jumlah konsumen menjadi terus meningkat, sedangkan penyedia layanan yang ada tidak tambah dan menyebabkan terjadinya garis tunggu atau antrian. Proses antrian merupakan suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam baris antrian jika belum dapat dilayani, kemudian dilayani, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah dilayani. Salah satu kondisi antrian yang penting untuk diamati adalah sistem antrian di puskesmas. Sistem antrian yang sering terjadi di puskesmas adalah pada saat pasien harus melakukan pemeriksaan dan menjalani perawatan medis saat pendaftaran pada suatu instansi puskesmas. Dan dari hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian pada aktivitas pelayanan di puskesmas. Hasil interval dari perhitungan untuk verifikasi dan validasi yaitu ini ada sedikit kesalahan saat ACC, jadi yang benar hasilnya adalah -9 kurang lebih dari sama dengan mu1 min mu2 kurang lebih dari sama dengan 9. Dari hasil tersebut didapat karena ini juga ada kesalahan juga saat ACC, jadi hasilnya H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang mu1 min mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Pendahuluan, yaitu puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Lalu untuk antri sendiri merupakan kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, di mana seorang individu berdiri dalam deretan memanjang sambil menunggu giliran untuk dilayani, mengambil, membeli, dan sebagainya. Beberapa contoh luasnya di dalam sistem komersial seperti restoran, kafetaria, supermarket, dan lain-lain. Dan dalam industri manufaktur ada sistem pelayanan mencakup lini produksi, material handling, pergudangan, dan lain-lain. Lalu dalam sistem pelayanan sosial yang dikelola oleh kantor-kantor atau jabatan lokal maupun nasional yang memberi pelayanan pada masyarakat luas seperti kantor legislasi sipil dan STNK, kantor pos, rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Antriannya timbul karena ada kebutuhan dan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan, sehingga pelayanan yang akan menggunakan fasilitas layanan harus menganggur atau tertunda. Solusinya dari masalah ini sebenarnya ada, yaitu tambahan fasilitas pelayanan. Namun penambahan fasilitas pelayanan juga menimbulkan biaya tambahan yang secara tidak langsung menimbulkan pengurangan keuntungan, mungkin sampai di bawah tingkat yang tidak dapat diterima. Namun sebaliknya, sering munculnya antrian yang panjang akan mengakibatkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Lalu untuk studi kasus kami sendiri, yaitu Puskesmas Kedurus Kota Surabaya, merupakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Masalah yang sering terjadi adalah lamanya prosedur di beberapa fasilitas seperti bagian pendaftaran, poli umum, poli anak, dan instalasi farmasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan analisis sistem antrian menggunakan software Arena. Software Arena sendiri merupakan suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Software Arena digunakan untuk membangun model eksperimen dengan menyatakan model-model yang menyatakan proses atau logika. Arena sendiri adalah software simulasi yang dibuat oleh perusahaan Rockwell yang dapat teraplikasi dalam ilmu teknik industri. Aplikasi ini nantinya biasa digunakan untuk mengambil secara cepat dengan skala permasalahan yang lebih kompleks. Software Arena juga merupakan alat yang fleksibel dalam analisis yang secara akurat digunakan dalam mensimulasikan sistem layanan konsumen hingga bisnis proses internal. Lalu software Arena juga memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan simulasi antrian, yaitu dengan menyediakan fitur-fitur berupa modul seperti basic process panel, advanced process panel, dan advanced transfer panel
yang berfungsi untuk melakukan pemodelan logika sistem dan mendefinisikan komponen-komponen sistem yang dimodelkan. Selain itu, terdapat pula fitur input analyzer yang berfungsi untuk mendeteksi jenis atribut data yang diinputkan sehingga analisis selanjutnya pun dapat lebih sesuai dengan data yang digunakan. Lalu untuk metodologi penelitian sendiri, yaitu apabila beberapa orang terlibat dalam sebuah proyek, maka kita harus membuat suatu perencanaan yang jelas dan sesuai dengan permasalahan dari proyek. Lalu untuk perangkat lunak yang dipakai untuk membuat simulasi sistem antrian di puskesmas sendiri adalah Arena. Arena secara efektif rangkaian perangkat lunak yang mencakup simulator Arena, input analyzer untuk analisis input, dan proses analyzer untuk analisis output. Pada create, proses, dan disposer bersama-sama dapat menciptakan entitas yang diatur oleh aliran angka acak dan pengontrol acara. Oke. Selanjutnya di sini ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Data yang digunakan adalah data sekunder tentunya. Data ini juga merupakan aktivitas yang dilakukan pada sistem antrian. Data yang dibutuhkan ada 8. Yang pertama, data pasien datang, lalu yang kedua, data pasien daftar, yang ketiga ada data pengambilan nomor antrian, selanjutnya ada menunggu panggilan, lalu pasien menuju poli, lalu pemeriksaan pasien, pengambilan resep obat, dan pembayaran di kasir. Yang terakhir adalah inspeksi. Untuk data-datanya sendiri di bawah ini merupakan data sekunder. Lalu kita hitung juga rata-ratanya. Setelah itu di bawah ini merupakan activity cycle diagram atau ACD. Di sini ada pertama pasien datang, tunggu, pasien daftar, tunggu, dan seterusnya. Lalu untuk tahap pengolahan data di sini ada flowchart. Kita langsung ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk menilai kebenaran mengenai teori dengan fakta agar didapatkan hasil yang valid, maka dilakukan perhitungan jumlah replikasi data mentah dari sistem antrian di puskesmas menggunakan software Arena sebagai berikut. Di sini kita tadi data-data di atas dihitung. Saya bukakan Excel terlebih dahulu. Ya, saya bukakan Excel-nya terlebih dahulu. Data yang didapat dari replikasi ini merupakan data yang sudah diolah melalui software Arena. Jadi kita lakukan percobaan atau verifikasi dan validasi ke software Arena. Yang pertama kita masuk ke software Arena. Oke, langsung ya. Jadi di sini ini keluar kata sebentar. Langsung aja ya. Di sini kita ke basic proses, lalu ke create, kita letakkan di sini. Selanjutnya ada assign. Setelah assign, kita bisa ke advanced transfer untuk stasiun atau tempat pemberhentian atau tempat antrian. Setelah station, kita balik ke basic proses untuk kita balik ke basic proses, kita masukin proses. Ini sesuai yang ada di Excel ya. Jadi saya ambil data dari yang kedua pasien mendaftar sampai ke inspeksi.
kasih tanda karena pasien datang tidak perlu dimasukkan ke dalam. Tapi jika ingin memasukkan data-data, kita harus memasukkan data-data di atas melalui Notepad. Seperti ini contohnya. Semisal pasien mendaftar, sebentar, saya simpan terlebih dahulu. Pasien mendaftar ada 4, lalu enter 2 ke samping ya, lalu ada 3, 2, setelah kita tulis angkanya ini sebagai contoh saja, lalu kita save as. Kita masukkan ke new folder atau folder yang sudah kalian buat. Saya sudah buat Puskesmas Surabaya. Kita masukkan pasien mendaftar. Di sini merupakan contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Lakukan untuk aktivitas lainnya. Oke, selanjutnya setelah lakukan proses yang sama, memasukkan kotak proses, lalu kita ke advance proses. Advance transfer. Lalu kita klik route, kita diletakkan di bawah. Setelah itu untuk stasiun kedua, kita masukkan stasiun di samping route. Lalu lakukan proses yang sama seperti stasiun 1 menuju ke proses. Karena tadi data saya ada 8, tapi saya mengambil 7, jadi di sini ada prosesnya ada 7, 3, dan untuk stasiun 2 ada 4. Lalu langkah selanjutnya adalah memasukkan assign. Setelah assign, kita bisa record. Setelah record, kita tutup dengan dispose. Oke. Di sini langkah selanjutnya adalah memberi nama untuk depannya atau seperti create diganti. Ini kita bisa klik 2 kali untuk memberi nama depan tadi. Semisal pasien datang. Sini dirubah jadi minutes. Sini infinite dirubah menjadi angka 1. Untuk assign, kita add. Kita rubah jadi entity type. Untuk ini diberi semisal pasien 1. Kembali untuk entity picture, kita jadikan picture woman. Oke. Selanjutnya, stasiun 1. Stasiun 1 kita bisa rubah menjadi pos pendaftaran ya. Oke, lalu selanjutnya untuk mengisi proses-proses ini kita ke tools,
lalu ke input analyzer, kita klik new file, file lagi, data file, lalu kita tekan use existing. Data yang tadi sudah kita isi ya, pasien mendaftar ini sebagai contoh. Nah, setelah keluar seperti ini, kita bisa fit, lalu fit all. Nah, data yang ada di expression ini kita gunakan untuk mengisi proses-proses antrian tadi. Seperti ini ya, contohnya kita copy, lalu kita kecilkan, minimize. Kita kembali ke proses 1. Proses 1 diberi nama tadi pasien mendaftar. Lalu unitsnya minutes. Lalu delay type-nya diganti menjadi expression. Untuk angka 1 diganti kopian tadi. Lalu kita paste. Oke. Lakukan hal yang sama untuk proses 2 dan proses 3. Saya masukkan semua data-datanya. Dan ini hasilnya juga sama seperti pos pendaftaran yang tadi yang di sini. Kita juga ganti namanya. Lalu jika ingin mengeran, kita bisa run. Kita run. Tapi atur dulu setupnya. Ini sudah saya atur kemarin. Jadi number of replication-nya dirubah menjadi 10, lalu ada project parameters dicentang semuanya. Untuk reports, kita ganti ke Siman Summary Report. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa run. Kita tunggu. Ini adalah contoh yang sudah di-run. Terdapat gambar wanita sedang mengantri. Kita tunggu sampai mengeluarkan hasil validasi dan oke. Setelah kita tunggu hasil runningnya, ada tulisan seperti ini, kita tekan yes. Nah, ini sudah keluar datanya. Kita bisa lihat untuk replication aktivitas 1, kita butuh waktu segini. Untuk ke bawah sampai aktivitas ke 10. Lalu kita masukkan ke Excel tadi. Di sini saya sudah buat Excelnya. Untuk jam-jamnya dirubah ke menit. Kita hitung juga rata-ratanya menggunakan sama dengan average, lalu standar deviasi, dan variansi. Oke, setelah itu kita turun ke bawah, kita hitung, and di sini jumlah aktivitasnya ya ada 10, lalu kita kurangi 1 menjadi 9, lalu confidence levelnya 95%. Karena hanya 1, jadinya di 1 dikurangi 95% jadi 5% atau 0,05. Maka ZA per 2-nya didapatkan dari nilai tabel 1,96. Untuk half speed-nya diketahui 0,102361. Di sini beta sama dengan half speed-nya. Diketahui hasilnya 2,74251 dibulatkan menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Karena di sini hasilnya 3 ya. Jadi kita ambil waktu, total pengukuran waktu di tabel pertama kali itu yang 3 ini. Di sini. Nah, totalnya. Lalu
kita juga ambil total waktu yang sudah kita konversi ke menit, juga 3. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well confidence interval, di mana hipotesanya H0 sama dengan P1 min P2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang P1 sampai P2. Seperti abstrak tadi, hasil di jurnal ini kita ketahui valid ya. Jadi di sini kita perbandingan output real system dan arena. Kita juga punya di Excel tadi, kita masukkan 3 data tadi, kita hitung rata-ratanya, standar deviasi dan variansi. Didapatkan profitnya sebesar 9. Sehingga confidence intervalnya adalah min 9 lebih kecil sama dengan P1 min P2 lebih besar sama dengan 9. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang P1 sampai P2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Oke, untuk output simulasi, seperti yang ada di arena tadi, untuk analisa output sendiri, setelah dilakukan pengolahan data menggunakan software Arena, didapatkan nilai 10 replikasi total waktu, dan dari 10 nilai tersebut dilakukan perhitungan lalu diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Lalu berikutnya dilakukan validasi perhitungan well confidence interval tadi, lalu diketahui bahwa nilai replikasi pertama untuk real system adalah 5,55 menit, dan untuk Arena adalah 120 menit. Nilai replikasi kedua untuk real system 53 menit, untuk Arena 110 menit. Replikasi ketiga untuk real system ada 60 menit, dan untuk Arena sendiri ada 113 menit. Jadi untuk nilai replikasi real system lebih kecil dibanding dengan nilai yang diperoleh dari aplikasi Arena. Dari hasil output Arena yang didapat, diketahui bahwa hasil di antara pasien datang adalah 1. Kita bisa lihat 1001 ini dari program Arena ya, di sebelah sininya. Oke, kita bisa lihat di sebelah sini. Ini pasien datang 1, pasien mendaftar 0, dan seterusnya. Oke, untuk hasil output lebih dari 0, maka terdapat antrian. Antrian ditemukan pada proses pasien datang dan inspeksi karena lebih dari 1. Karena lebih dari 0. Hasil interval dari perhitungan untuk verifikasi dan validasi seperti di atas. Dari hasil tersebut didapat dan disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Jadi untuk kesimpulannya adalah Puskesmas Kesdurus Kota Surabaya merupakan penyelenggaraan pembangunan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang ada di Kota Surabaya. Pelayanan dimulai dengan pasien yang datang lalu melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri di pos bagian pendaftaran, dilanjutkan dengan mengambil nomor antrian dan menunggu untuk dipanggil. Setelah itu pasien akan dipanggil menuju ke poli. Setelah berada di poli dan melakukan pemeriksaan, untuk aktivitas terakhir pasien akan mengambil resep dan melakukan pembayaran. Semua aktivitas ini dianalisis akan menguji keoptimalan dalam pelayanan puskesmas. Pengolahan data dan analisis menggunakan aplikasi Arena. Dan dari hasil output dari software Arena diketahui tidak terdapat antrian beraktivitas pelayanan di puskesmas. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada tahun sebelumnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang Mu1 min Mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan untuk menambah alat ukur waktu yang lebih valid agar diperoleh hasil yang lebih akurat, dan juga diharapkan untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan lebih banyak sumber. Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.